Direktur. Baik. Terima kasih Pak Siddiq ya. Jadi saya tegaskan dan saya garis bawahi penekanan, tapi bukan intimidasi. Yang ditanyakan Pak Siddiq adalah apakah ada dugaan keterlibatan teman-teman dari kementerian. Jadi selama puluhan kali saya ungkap kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi ini, tidak ada satupun keterlibatan baik dari rekan-rekan di kementerian, khususnya yang dari Dirjen Migas dan gas, minyak dan gas bumi. Jadi nggak ada. Makanya setiap kali kita expose ya kita ajak. Kalau kita duga ada kan nggak mungkin kita ajak ke sini. Terjawab ya Pak Siddiq. Baik, terima kasih Pak Direktur. Mbak Sheila, silakan. Izin Bapak-Bapak, saya Sheila dari kompas.com. Pertanyaan saya satu Pak, soal LP yang di Semarang 46. Itu kan tadi kan disebutkan kalau surat izinnya itu sudah ditarik sejak 2020. Pertanyaan saya kenapa ketika surat izinnya dicabut kok masih Pangkalan itu masih mendapatkan supply Pak, supply dari LPG subsidi itu. Kan tadi disebutkan dia juga dapat supply dan ada 3 kabupaten yang dia terima subsidinya itu dari sales. Itu apakah ada alasannya kenapa kok masih bisa masuk? Apalagi kan kalau subsidi kan harusnya tercatat ya dan resmi alokasinya segala macam. Lalu apakah si sales ini kan ada beberapa sales Pak? Apakah mereka sudah diperiksa di dalam kasus ini dan keterlibatannya mereka mungkin selain sebagai sales apa sih? Apakah mungkin salah satu dari mereka atau beberapa sudah jadi tersangka gitu Pak? Dan yang ketiga tadi Pak Brigjen mengatakan kalau orang-orang ini biasanya menjual nama Pak. Ini maksudnya menjual nama siapa gitu? Apakah nama Dirjen kah atau nama orang-orang siapakah yang dia jual di sini? Dan apakah ini secara khusus dalam kasus ini Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Sheila. Ada 3 hal. Yang terakhir terkait dengan penegasan pertanyaan tadi dan kemudian terkait dengan surat izin yang sudah ditarik sejak 2020, mengapa masih ada supply, kemudian apa keterlibatan sales-sales tersebut dan kemungkinan apakah sudah diperiksa. Silakan kepada Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Karopen Mas. Pertanyaannya banyak kali sih. Kenapa yang di Semarang izinnya sudah dicabut tetapi masih mendapatkan suplai? Kalaupun toh ini mendapatkan suplai, bukan suplai resmi dari Pertamina ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ini mereka mendapatkan suplai dari oknum sales. Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 langsung ya. Mendapatkan suplai dari sales yang di wilayah mana tadi 3 itu? Semarang, Temanggung dan Semarang Kota dan Kabupaten. Ya. Nah, bagaimana status dari ketiga sales tersebut? Bertiga ini, 3 tempat ini masih dalam pengembangan kita. Ya. Dan nanti manakala memang sudah cukup bukti, kita juga akan tingkatkan ke proses penyidikan. Yang terakhir, soal nama ya. Jadi saya sebetulnya nggak perlu ngajari tik berenang, sampean kan udah tahu. Orang kalau punya kegiatan ilegal itu biasanya untuk nakut-nakutin kita, itu jual-jual nama orang yang ada atau yang lebih tinggi di atas kita. Tapi karena kita punya komitmen bahwa subsidi ini, barang-barang subsidi ini harus tepat sasaran. Ini program pemerintah, salah satu asta-cita yang didengung-dengungkan oleh Presiden. Maka perintah yang paling tinggi adalah Presiden melalui Bapak Kapolri. Kita tidak akan ada takutnya. Sehingga ketika kita katanya ada oknum, setelah kita tangkap, mereka nggak ada juga, nggak ada muncul juga, takut juga.
Udah ya, Mbak Sela? Puas? Baik, selagi masih kontekstual pertanyaannya bisa dijawab juga. Silakan satu lagi. Habis itu sudah ya, habis ini kita akan foto bersama terkait dengan barang bukti dan juga nanti tersangkanya akan kita hadirkan. Terima kasih Pak Silakan. Karo. Saya Amin, Jakarta News. Izin Pak